jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Seksagesima hari ini dengan topik Tuhan adalah Allah yang kekal. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki peribadahan. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari NKB 3, Terpujilah Allah. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
sejati, langit bumi penuh kemuliaan nama-Mu. Dengarlah hukum Tuhan, hukum Taurat yang pertama beserta artinya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu di bawah naungan sayang-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada hari ini yang tertulis pada 1 Markus 1 ayatnya yang ke-29 hingga ayat yang ke-39. Kita baca secara responsoria. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sang Maha Tabiblah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Segala puji baginya, bahkan ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia
yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, di Minggu Seksagesima, terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-21, sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung,
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersuka cita di minggu hari ini, di ibadah online ini kita bertemu kembali dengan satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah dimanapun kita saat ini berada, baik di rumah, di perjalanan, di rumah sakit, di tempat kita bekerja, di tengah-tengah lautan, baik buat saudara-saudari kami yang berada di luar kota, di luar negeri, dimanapun berada, kami ucapkan buat kita semua selamat mengikuti ibadah ini dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, topik di minggu ini sungguh luar biasa. Bagaimana dikatakan di sana? Tuhan adalah Allah yang kekal. Berangkat dari ungkapan ini, kita dihantarkan bahwasanya Tuhan kita itu adalah kekal, tidak sementara. Dia itu tidak terbatas oleh waktu. Dia tidak bisa hilang karena dia adalah kekal. Kekekalan Allah, baik itu kasih-Nya, kuasa-Nya, kemahadirannya, dan seluruh kuasa yang ada pada kita itu adalah kekal. Sehingga dari ungkapan ini kita berangkat untuk mengatakan kalau Allah akan selalu menyertai kita. Allah akan selalu memelihara kita. Namun tidak menutup kemungkinan kalau hidup kita ini penuh dengan problem. Ada problem karena penyakit yang mendatangi kita. Ada problem sehubungan dengan lansia, keuangan, salah pengertian di antara teman-teman, di tengah-tengah pekerjaan, penderitaan karena kesalahan masa lampau, dan banyak lagi problem-problem yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini, Nabi Yesaya mengetahui bahwa Israel juga mengalami suatu problem. Bagaimana mereka dalam kesusahan. Dan Israel berpikir bahwa Allah telah meninggalkan dan melupakan mereka. Itu sebabnya Yesaya mengingatkan mereka. Bagaimana dulunya Allah juga memberkati para pendahulu mereka, leluhur mereka, nenek moyang mereka. Bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mulai dari pembuangan Babel. Di tanah perbudakan Mesir, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Di tengah-tengah kesusahan ini, suara Allah terdengar lagi melalui Nabi Yesaya. Seperti alarm untuk bangsa Israel. Dan undangan membuka mata mereka dan mengingat Allah yang telah mereka percayai sebelumnya. Nabi Yesaya menyerukan kepada kita juga. Seperti kepada Israel. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Ini merupakan pengingat. Bagaimana mereka diingatkan, bagaimana kita diingatkan. Ketika kita menghadapi problem, persoalan datang silih berganti, pergumulan datang, maka kita diingatkan tadi, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, katanya di situ. Ketika umat Israel merasa kalau Allah telah meninggalkan mereka di dalam kondisi persoalan mereka, Yesaya mengingatkan mereka. Ketika pun mungkin kita di dalam kondisi terpuruk, kita merasa seolah-olah Allah meninggalkan kita, kita kembali diingatkan melalui nats ini bahwasanya Allah pernah datang dan Dia akan selalu datang
dan dia akan selalu menyertai kita di dalam setiap persoalan kita. Jadi ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, jika saat ini mungkin saudara-saudari ada yang sedang sakit dan sudah begitu lamanya sakit, kita merasa kalau kita tidak kunjung sembuh, jangan pernah merasa kalau Tuhan meninggalkanmu ibu bapak. Dia akan datang, dia selalu bersama-sama dengan kita, dan dia selalu hadir di tengah-tengah ibu bapak sekalian. Sehingga kalaupun mungkin engkau merasa penyakitmu itu membuat Tuhan tidak datang padamu, tidak. Dia justru menghadirkan banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang menolong. Ini merupakan perantaranya untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan jikalaupun mungkin kita merasa kalau persoalan hidup kita tak kunjung selesai, selalu datang. Bagaimana persoalan perekonomian juga menjadi persoalan yang cukup pelik, sehingga kita merasa kenapa aku yang rajin berdoa, yang rajin beribadah, yang dekat dengan Tuhan, tapi kenapa kehidupanku justru semakin sulit, kenapa orang lain tidak? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita kalau Dia akan selalu hadir, karena Dia adalah Allah yang kekal. Tapi mungkin ada jalan, ada rancangan yang sedang Tuhan rancang kepada kita masing-masing. Namun yakinlah ibu bapak saudara-saudariku, kalau Allah kita itu tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, Dia selalu akan hadir. Bahkan dari ujung ke ujung bumi Dia selalu ada. Inilah kemahahadiran Allah yang senantiasa di tengah-tengah kita. Lalu apa artinya ini bagi kita saat ini ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan? Apa saja yang telah pernah Allah lakukan, Dia dapat melakukannya sekarang. Apa saja yang telah pernah Allah lakukan di mana-mana, Dia dapat melakukannya sekarang. Apa saja yang telah pernah Allah lakukan untuk seseorang, Dia dapat juga melakukannya untukmu, untukku, dan untuk kita semua. Allah adalah Allah yang hidup, kekal, pencipta. Allah tidak pernah melupakan kita. Orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah adalah Allah yang menolong kita di sini, yang berjanji memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan kita. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tetaplah berpengharapan hanya kepada Allah kita. Karena pengharapan kita kepada Allah akan menghadirkan kekuatan yang baru bagi kita, menghadirkan semangat yang baru bagi kita. Sehingga apapun persoalan hidupmu, apapun yang saat ini sedang kamu lalui ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, kita akan diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, sehingga kita pun semakin diberkatinya. Oleh karena itu, percayalah, Allah kita adalah Allah yang kekal. Senantiasa Dia hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Allah Bapa, Engkau senantiasa hadir dan kuasa-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat seluruh kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga buat ibadah kami di minggu hari ini. Melalui ibadah online ini kami dapat bersua dengan para jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya melalui ibadah kami ini nama-Mu semakin dimuliakan. Firman-Mu yang telah kami perdengarkan semakin mengingatkan kami kalau Tuhan senantiasa hadir dan kuasa-Mu kekal bagi kami dan seluruh dunia ini. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang tua, terkhusus yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada, baik yang berada di rumah, yang sedang di perjalanan, yang berada di rumah sakit, yang berada di tempat pekerjaan mereka, yang sedang berlayar di luar negeri, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, kami mau serahkan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka, yang selalu memelihara kehidupan mereka, sehingga bertambah-tambah berkat sukacita bagi mereka. Buat mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan problem di dalam kehidupan mereka,
Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang membantu mereka untuk melalui semuanya itu, dan Tuhan juga yang memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Buat para jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesembuhan buat mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, berkatilah juga seluruh pekerjaan para jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja, agar kiranya Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang menambahkan berkat sukacita bagi mereka. Buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sedang studi dimanapun mereka menempuh studi mereka, Tuhanlah kiranya yang memberkati dan juga memberikan kesuksesan di dalam studi mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, berkatilah juga gereja-Mu HKBP Tanjung Priuk, agar kiranya dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, agar melalui setiap pelayanan kami semakin banyak pula orang-orang percaya yang semakin dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau berserah, dan biarlah rancangan Tuhan yang terjadi atas kami. Terpujilah Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh pelayan yang bertugas di dalam ibadah online hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita. Salam sehat selalu. Shalom.